Halo semuanya, kembali sama aku di Modpack Tonblok. Yap, kita sudah mulai masuk ke bagian akhir dari Modpack ini. Meskipun kayaknya ini masih belum episode yang terakhir, tapi tidak masalah, kita sudah mulai masuk ke tahap-tahap akhir ya dari Modpack ini, dimana kita akan mulai masuk ke mod yang cukup ekstrim, yaitu bukan cukup ekstrim ya, ekstrim sekali, sangat-sangat ekstrim. Yaitu mod yang sempat ku bilang di episode sebelumnya, namanya Avaritia. Nah, tapi kita cuma sampai ke sini ya, Neutronium, karena emang ini material yang kita butuhkan, yang kalau ditaruh di drawer malah agak aneh teksturnya, malah tembus sini. Tapi ya sebenarnya nggak mengganggu sih ya, tapi ya aneh aja gitu. Dan sekarang kita akan maju lagi dari Aparitia karena ini belum masih awal-awal ya dari Aparitia, dan kita akan masuk ke yang lebih gokil lagi daripada ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai modpack ini. Kalau misalkan kita lihat Aparitia ya, kita sudah bikin yang namanya Extreme Crafting Table ya. Dan kita udah akses ke namanya Neutron Collector dan juga Neutronium ya. Ini sudah cukup lama tapi masih sampai ke berapa nih, 1 ingot aja ya. Kayaknya kita bakal butuh main banyak Neutronium, tapi nanti kita lihat lah ya apakah kita butuh banyak itu. Nah, tapi sekarang kita akan lanjut lagi dari Aparitia ini ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di quest yang paling awal, di chapter awal, ini bisa dibilang nggak ada urutan kalian harus ngelakuin apa itu, semuanya terpisah. Kalian silakan mau masuk ataupun enggak. Tapi intinya itu dari yang pertama ini ya, kalian dikasih lihat gimana kita mulai Tonblok sampai bagian akhir. Ini dapat di bagian akhir ya, karena memang ya sudah aku lihat dan memang susah. Jadi ini nggak mungkin potong tengah jalan sama ke quest lain gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Paritia, di mana kita diminta yang namanya Infinity Catalyst. Nah, Infinity Catalyst ini menarik karena dia punya EMC, jadi otomatis sudah bisa kita duplikat. Tapi masalahnya EMC-nya itu kan gede banget ya, 3 miliar. Sementara kita masih cuma punya 700 juta. Ini aku sudah masukin cukup banyak emerald block ya. Kalian tahu EMC terbesar itu dari emerald block. Jadi aku ambil di sini, aku taruh-taruh di sini. Tapi itu pun masih kurang bisa dibilang karena satunya aja cuma 10.000. Jadi kita perlu, dan juga agak males ya kalau misalkan kita harus ambil lagi dari kita, kemudian kita taruh di sini gitu satu-satu ya. Dan kita bakalan coba bikin cara buat mungkin nggak bisa otomatis ya, karena sebenarnya ada satu lagi mod tambahan dari Project E yang bisa memudahkan kita, lebih tepatnya bisa langsung masuk ke sistem IMC-nya, tapi itu nggak ada di sini. Aku nggak akan ngasih tahu karena kita belum sampai ke sana. Karena mod ini emang nggak ngasih juga modnya. Entah mau aku spoiler atau enggak, tapi intinya ada mod yang kayak gitu. Tapi di sini kayaknya paling paling kita gini rencanaku ya. Jadi paling bukan aku langsung masukin ke IMG, tapi ini konversi langsung jadi yang lebih tinggi. Jadi daripada misalnya kita ke Block of Emerald, mungkin kita ubah dia ke blok yang IMC-nya lebih tinggi. Contohnya kayak energy condenser misalnya. Ini kan IMC-nya 2 juta ya. Atau pedestal juga bisa sih 4 juta. Jadi bisa dibilang ya 1-2 pedestal aja itu udah hampir setara 1 tak ya. Jadi kalian bandingin kalau 1 tak metal pedestal itu berapa besar IMC-nya. Dan kalau kita bandingkan dengan Block of Emerald yang harus ku ambil semua, baru ku taruh semua, kan jauh lebih lebih mangkas banyak banget waktu daripada aku harus ngambil semua. Oke, dan juga di off-cam aku sempat bikin, kalau kalian nyadar ada namanya Ingenium Ingot di inventoryku, karena aku sempat ngebikin ini ya, yang sini
mulai dari item collector sampai ujung buat nyelesain questnya. Jadi berapa quest contohnya ini udah ku selesaikan, sudah ku bikin. Aku bikin item collector, resepinya mudah. Kemudian iron pipe, fan. Yang 3 ini awalnya untuk mob grinding, tapi aku pakai yang lain, bukan ini. Kemudian auto shift yang nggak akan ku pakai, block iron, graphene iron, dan juga shift, ya. Kemudian di dark portal, jadi portal menuju ke deep dark. Aku kayaknya nggak akan masuk ke sana, tapi ya kita bisa crafting ini dengan cobblestone yang dikompres sampai padat, sampai super padat, sampai berapa ini? 4 juta blok di dalam satu blok ini. Dan untungnya mereka bisa di IMC ya. Jadi bloknya kompres, misalnya dari double kompres tinggal ku taruh di sini, ku ambil dari sini, bikin ke level yang lebih tinggi, ku simpan lagi, dan gitu aja terusnya sampai ke yang paling maksimal ya. Paling maksimal kayaknya kok tuple ya. Iya, octopole yang paling maksimal. Jadi di sini pun ada octopole ini dia 40 juta blok dalam satu blok ya. Oke, jadi ku hilangkan aja. Solar panel tier 8 karena yang sebelumnya kita cuma punya tier 7 dan untuk upgrade ke tier 8 dia butuh Dragon 8 2 ya. Tapi Dragon 8 untungnya punya EMC, jadi tinggal ku bikin aja sama solar panel juga. Jadi ya tinggal dibikin aja. Semuanya ada di sini kok. Nanti semua hasil customnya tadi ada EMC, ku masukin aja di sini. Kecuali yang ini ya. Ini nggak ada urusan sampai EMC sih, tapi nanti kita lihat. Dan juga reaktornya. Bentar, yang solar panel sama reaktor ini di power generation. Yang ini udah selesai, yang ini udah selesai. Ini kenapa enggak? Karena ya tier 1 memang ada EMC, cuman tier 2, tier 3 itu nggak ada. Kayaknya aku perlu bikin satu episode khusus buat ini sih, karena ini caranya kalau di modpack sebelumnya nggak terlalu ribet, tapi di sini udah lebih ribet jauh daripada yang modpack yang versi sebelumnya 1.10. Jadi aku bikin yang ini sekalian aja nanti kalau misalkan aku bikin. Ini juga nggak bisa karena dia nggak ada EMC, jadi harus ku crafting manual semuanya dan mungkin bakal ku simpan. Itu bisa nanti lah ya karena gampang sih resepinya. Resepinya sih harusnya nggak ada beda ya dengan modpack sebelumnya. Kalian tinggal baca aja semua GI-nya, sudah ada resepinya. Oke, dan juga reaktor ya. Aku bikin reaktor. Semuanya di DMG, tinggal di crafting saja. Ininya di crafting, ininya di crafting. Aku kayaknya nggak akan pakai reaktor karena solar panel aja udah cukup, sudah mengerikan ya. Jadi kalau apa ya, reaktor udah sebenarnya nggak dibutuhkan lagi sih. Ini juga aku bikin controller dan sebagainya sesuai dengan yang di quest. Semuanya udah selesai. Mungkin kalian aja ya, aku bakalan klaim aja dulu di awal episode kalian. Mungkin ya di awal episode aja. Mungkin nggak usah semua ya. Ini dia. 4, 5, 6. Ya ini juga sekalian lah. 8 ya berarti. Oke. Oh ya, satu lagi Ingenium ya, aku lupa. Mythical Agriculture yang di atas ini, yang di bawah sini udah selesai. Tapi yang di atas ini belum, yang ingot-ingotnya ya. Ini caranya gampang kok, cukup yang dari base. Ini sempat kita bikin, aku lupa waktu itu kita sempat bikin apa ya. Yang menggunakan base SS ingot. Oh ini ya, untuk medium covalent dust. Ini tinggal di-upgrade aja pakai Imperium ke Imperium ingot, kemudian ini di-upgrade ke Prudentium, upgrade ke Intermedium dan gitu seterusnya. Karena dia basisnya apa ya? Tak gitu. Ya, harus ke versi sebelumnya baru bisa naik apa ya? Baru bisa naik ke tier lebih tinggi. Oke. Makanya langsung ini tinggal aku simpan aja karena nggak dibutuhkan. Karena ini kan biasanya kita pakai buat bikin armor ya. Ya berapa tool dari Supremium. Semuanya nggak ada EMC, jadi nggak bisa diduplikat, sayang sekali. Dan juga kita nggak, dan juga sebenarnya ada lagi yang lebih kuat lagi daripada Supremium ya. Nanti bakal kita bahas. Ya sama armornya juga yang bisa ngasih creative light. Kalian pasti juga nyadar kalau misalkan di modpack ini aku nggak, sampai episode ini ya, aku nggak ada
cara buat terbang. Sebenarnya ada, yaitu waktu kita ke Nether Portage aku dapat ini air charm yang sebenarnya bukan terbang tapi lebih ke jalan di udara ya. Ya terserah sih kalian mau ngomong itu terbang atau enggak. Tapi aku bilang aja ya itu ngomong di udara sih bukan terbang. Dan ya bisa dibilang kurang apa ya? Bisa dibilang lambat sih jalan di udara. Ya kalian harus naik itu kayak lompat baru bisa nyampe ke titik atas. Jangan kalau terbang kan tinggal terbang aja ya melayang. Oke, langsung aja. 1, 2, 3 untuk ke langsung dapat Cryotable Plug. Ini yang kalau kalian nggak tahu nih untuk transfer RF secara infinite ya, tidak ada batas batas energi transfernya. Kemudian yang kedua, Yellowrite Ore, oke. Tidak butuh. Ini juga nggak bisa di IMC ya, jadi harus dibikin manual ya. Oke. Loot chest ini lagi. Oh ya, sebelumnya beberapa di sini sudah ramping banget ya. Beberapa di sini karena ada IMC, jadi tinggal ku taruh saja di transmutation table. Tinggal ku konversi jadi IMC, tenang saja bisa langsung bisa diambil kok. Tapi ada beberapa yang memang masih dipakai, contohnya kayak buk-buk ini. Kalau misalkan mungkin bisa diambil dari transmutation table, tapi gini, kadang ada item yang kalau misalkan kalian masukin ke di transmutation table itu jadi berbeda. Entah aku kurang tahu gimana istilahnya, gimana ngomongnya, tapi salah satu contohnya sih di time in the bottle. Kalau misalkan kalian ambil dari sini, di sini ada. Cuman kalau misalkan kalian kalian lihat tadi di sini waktunya terreset ya, jadi nggak ada waktunya. Jadi ini yang masalah kalau misalkan kalian masukin, kadang bisa berbeda, isinya aja bisa hilang tuh. Jadi harus hati-hati juga masuknya, nggak bisa sembarangan. Oke. Kemudian lanjut ke Compact Giant Chain Cube. Ini Chain Cube yang versi gedenya ya. Ini nggak ada crafting ya, udah. Oke. Ini Chain Cube yang versi gede. Aku nggak tahu apakah kita bakalan buka-buka Chain Cube macam lucky block gitu ya. Ya ngetes keberuntungan lah istilahnya. Oke, kemudian solar panel lagi. Ini salah satu contoh juga aku bakal masukin di sini karena tidak dibutuhkan. Ya saat ini tidak dibutuhkan karena solar panelnya tinggal ku ambil aja dari sini. Oke, kemudian inframer lagi jadi nggak butuh. Solar panel lagi tidak butuh. Dan Black Lotus. Black Lotus ini gak ada IMC jadi ku simpan aja di sini. Ini juga semuanya ramping banget ya. Jadi nggak akan ya jadi sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan lagi karena kita udah punya sistem, tapi ya minimal lah buat simpan-simpan yang kalau misalkan nggak di IMC gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita bakal langsung progress saja. Ini nanti saja mungkin. Sisanya belum ku bikin ya. Yang kulihat dari repository dia ada IMC, jadi harusnya gampang aja kalau misalkan ku bikin ya. Dan Account Evolution dia nggak ada IMC sama sekali, jadi harus ku bikin manual semuanya. Ya, mungkin akan ada, kepencet lagi. Ya, kepencet claim all, tapi untungnya claim all-nya cuma di sini aja, bukan sampai keseluruhan. Nanti aja deh ku cari. Oh, sebentar. Oke, maaf, ada urusan penting tadi. Yap. Sekarang kita lanjut saja ke topik utama kita, yaitu ke ini ya. Ini dia. Infinity Catalyst. Nah, ini akan jadi PR yang sangat besar ya. Ya, mungkin akan ada episode-episode tambahan ya. Mungkin nggak tahu apakah bisa disebut episode tambahan atau enggak untuk menyelesaikan ya semua quest ini. Karena memang ada beberapa quest yang harus di crafting semua secara manual. Jadi ya sudah kita aku bakalan bikin episode tambahan. Tapi sebenarnya kalau misalkan sudah sampai ke retail semuanya udah bisa dibilang tamat ya. Semuanya udah sangat-sangat mudah. Tapi ya kita bakalan menyelesaikan hasil semua questnya sekaligus juga ya kita senang-senang aja lah ya.
buka semua loot chestnya dan juga mungkin berapa chain cube yang sempat kita dapat tadi dari loot chest juga. Oke, sekarang kita masuk ke Infinity Catalyst. Ini dia, kalian bisa lihat cara craftingnya. Di sini aku juga sempat taruh di sini Infinity Catalyst. Dan dia ini kalau kalian nggak tahu dipakai buat bikin ya armor sama yang paling utama itu ini. Oh, ada solar panel yang dari neutronium ya. Menarik. Swordnya ya lain-lain, tapi yang utama ini ingotnya Infinity Ingot yang saya nggak ada EMC, jadi kalau aku mau bikin harus manual ya semuanya, dan dia butuh banyak nitronium ya. Kira-kira berapa ini? Harus hitung dulu. 45 dikurang 7221 ya, 45 kurang 21 24 nitronium per ingotnya. Oke. Ya, jadi kita bakal butuh lumayan banyak neutronium kalau gitu ya. Oke. Kita bakalan lanjut saja kalau begitu. Mungkin aku bakal perlu perbanyak lagi ini dan juga water pouring time-nya juga. Ya. Nanti kita lihat ya. Karena aku mungkin bakalan grinding massal untuk ini karena emang kita butuh banyak banget resource ya. Mungkin untuk chicken juga perlu ku perbanyak yang emerald supaya supaya kita punya banyak EMC gitu. Kita bakal butuh lumayan banyak EMC. Oke. Kita masuk ke Infinity Catalyst. Ini dia. Ada beberapa hal yang sudah kita punya, contohnya kayak Crystal Matrix sama Diamond Lattice. Diamond Lattice kayaknya aku nggak punya, aku belum taruh di sini ya. Kalau ini udah Crystal Matrix, kalau by apa namanya itu Diamond Lattice ya. Ini kayaknya belum, jadi aku masukin aja, gampang. Oke. Mungkin semua hasilnya ada ditaruh aja di sana kali ya. Ini dia. Karena nih kebetulan dia bisa nyimpen hasilnya, coba. Bisa nggak sih? Ya benar. Dia kesimpan di sini, jadi bakal aku taruh saja. Dan juga dia agak berantakan sih resepinya, tapi nggak masalah. Oh ya, aku lupa. Dia masih butuh. Ada berapa yang butuh ini juga, jadi aku nggak bisa naruh langsung ya. Ya udah, kita pakai buat crafting yang lain dulu kali ya. Yang kuliah di sini ada berapa yang bakalan perlu kita crafting di Extreme Crafting lagi, yaitu Ultimate Tew dan Ultimate Tew, Cosmic Meatball dan Ender Pearl. Ini 3 yang butuh kayak Extreme Crafting yang lain. Ini pakai mesin yang lain, nanti kita lihat deh ya. Oke. Ultimate Tew, Cosmic Meatball sama Ender Pearl. Ini bertiga kayaknya bakal langsung aku bikin aja daripada lama-lama. Gimana ya? Oke. Ya udah, kita bikin masing-masing, kita cukup bikin satu saja karena satu sini saja sudah cukup untuk kita duplikat ya. Nanti kita taruh di sini dan otomatis bisa kita ambil sesuka hati. Jadi kita bakalan bikin dulu yang lain deh ya. Ada Enton, Enderpearl, Neutronium dan juga Nether Star. Sangat mudah. Kita bakal butuh banyak Enderpearl, Enton. Harusnya di sini ada Enton. Ini dia. Neutronium. Ini yang nggak ada EMC-nya, jadi harus aku ambil di sini. Ini dia. Udah semua guys. Oke, dah. Kita bikin aja. Oke, Enderpearl ya. Ini bakal kita pakai buat crafting. Cosmic Meatball. Ini agak menarik. Kita butuh raw beef, raw chicken, raw lainnya. Intinya apa ya? Makanan daging-dagingan ya, daging-dagingan mentah. Kita bakalan butuh beberapa hewan yang harus kita sembelih ya. Yang apa ya? Yang rabbit akan bentar. Ada satu cara ya, yaitu pakai ground trap ya. Coba aku set dulu semuanya. Oke. Yang cukup merepotkan yang tadi sempat ku bilang, yaitu raw rabbit, karena rabbit ini dia harus dibayar tertentu ya, nggak semudah itu. Tapi kita bisa langsung bikin dengan fruit bait ya. Ini dari Prime Harvest Craft, coba aku lihat. Ya, yang lain beda lagi. Ada yang pakai veggie bait, ada yang pakai green bait. Kalau ini bisa langsung 3 ya. Oke,
Dari PMHP Scrap menarik ini ada loot bag ya, bisa kita apa, atau ada water trap juga. Coba kita cek di PMHP Scrap gimana. Kalau nggak salah di bagian berarti tengah-tengah ya. Ini bukan, ya ini dia ground trap. Ini ada EMC jadi gampang saja sih harusnya. Kita butuh trap door. Ini dia trap door dan juga ini langsung ada di sini ground trap. Kita bakal butuh beberapa karena kita butuh berapa bait ya. Ada 3 bait grain. Kayaknya grain nggak butuh. Ada turkey ya. Ini kayaknya khas ya. Ya udah 3 aja sekalian. Grain, fruit sama Peggy dan 3-tiganya ada EMC jadi harusnya nggak masalah. Untuk yang kita bakal butuh train 3 masing-masing dan bait. Grain ini dari wheat. Kalau grain itu wheat. Kalau sini harusnya pakai apple bisa. Karena ini PHP Craft dia ngasih kita buah-buahan tambahan. Jadi kita perlu milih lagi ini mana yang bisa kita pakai. Seharusnya sini apple bisa. Karena dia harusnya masuk buah-buahan. Oke. Dan juga veggie ya. Veggie itu tumbuhan. Tadi ada potato bisa kita pakai. Oke. Berarti potato kentang. Di zombie juga ngedrop kentang. Jadi aku harusnya bisa dapat dari sini. Ada dia kentang. Kemudian wheat ya. Wheat to grain. Apa ya bahasa aku udah masukin ke sana harusnya nih. Apple juga seharusnya bisa untuk ininya. Wheat ini dia. Aku bakal crafting saja. Ini grain, ini Peggy dan apple, ya benar fruit ya. Dan kita tinggal duplikat aja di sini. Aku ambil lagi dan kita ambil aja bait 1, 2, 3 tak aja sekalian. Mungkin aku bakal ambil aja water point aja deh biar cepat. Kita ambilnya. Dan juga kita butuh tiny pile ya tadi. Di ya cosmic meatball dia butuh pile of neutron. Pile of neutrons. Oke, 1. Kita taruh di sini 1. Kita taruh sini 1, oke. Dan ini kalau nggak salah harus kita taruh di aku belum duplikat ini ya. Namanya ground trapnya. Trap. Kita butuh 3. Oke. Ini saya ingatku harus kita taruh di tempat yang ada rumputnya. Jadi contohnya di sini. Kita tinggal taruh aja di sini. Coba kita cek aja. Ini dia. Aku lupa apakah di tempat yang biasa bisa. Ya, dia nggak bisa. Kalau misalkan dia nggak kemakan berarti dia emang nggak bisa ya. Oke. Kayaknya mending ku taruh di sini dekat sini ya, daripada di sana. Oke. Bukan di sini. Mungkin taruh di sini. Coba. Sini bisa nggak ya? Ini bisa. Ini seharusnya nggak butuh waktu lama karena ada ini pedestal. Bakalan ku ambil lagi kalau gitu. Oke, dan kita taruh aja di sini. Kita taruh aja di sini. Ini belum ketaruh ya grainnya. Ini dia chicken ada, leather ada, feather ada di sini. Juga ada, udah ada semua. Sebenarnya chicken seharusnya udah pernah aku masukin ya di sana. Karena kita sempat ngekill beberapa chicken. Ini dia, rabbit ya, raw rabbit. Kita tinggal minta beef sama pork chop. Ini daging babi ya, pork chop. Kita butuh mana karena nanti bakalan kita butuhkan lagi. Nanti kita lihat ya. Kita bakalan ambil lagi nih. Ini dia. Agak lama makannya. Oke, kita bakalan taruh ini dulu di sini biar bisa kita langsung duplikat. Kita tinggal minta fishing rod, aku belum bikin ya. Di fishing atau sebenarnya bisa coba aku buka dulu berapa loot bag ya. Ini kebetulan aku bikin yang namanya transmutation table biar bisa kita pakai. Banyak aku pernah bilang ya ada varian macam tick ya, custom table on tick-nya.
macam transmutation stick mungkin ya. Ya itu ya itu transmutation table, tapi dia butuh infinity ingot ya, aku baru nyadar. Ya ini bakal merepotkan, tapi ya sudahlah. Ya udah kalau gitu kita bakal bikin. Ini ada berapa yang harus kita taruh di EMP kali ya? Biar kita kita butuh common loot bag. Bakalan buka aja. Oh ini ada puncak. Ini kemudian music disk ini penting. Nanti kita lihat ya. Tapi aku bakal taruh dulu di sini kali ya, karena nggak dibutuhkan. Karena kita ada berapa barang nggak dibutuhkan dan ada EMP bakal kita taruh aja di sini. Ya. Cukup banyak yang harus kubuka ya. Raw fish. Harusnya raw fish nggak ada di sini ya. Jadi aku bakalan taruh aja langsung. Dan kita bakalan bawa dulu masing-masing buah ya. Untuk kita taruh di sana. Ini aku ambil lagi sana. Siapa tahu butuh. Oke. Dan kita bakalan langsung crafting cosmic meatball ya. Bakso cosmic ya, karena meatball itu artinya bakso sebenarnya. Cosmic meatball. Bukan GI-nya. Oke. Cosmic meatball yang kalau kalian lihat hunger bar-nya dan juga resepi saturasinya itu gila banget, 400 saturasi ya. Tapi saya nggak bisa diduplikat sih, itu yang disayangkan. Oke. Dan sekarang Ultimate Tew ini yang bakal lebih ribet lagi. Epic Bacon ada EMC, dan ini kebetulan kalau kalian nyadar aku punya Epic Bacon buat makanan yang varian lain daripada cook apple terus ya dari episode pertama. Kita ambil makanan yang lain aja. Kemudian ada berapa yang nggak di EMC sayangnya, yaitu dari Palm Harvest Craft, soybean, eggplant, broccoli, garlic, dan dragon fruit. Tapi ada berapa yang bisa di EMC. Pumpkin bisa di EMC. Pumpkin tapi dibikin versi ke Palm Harvest Craft ya. Jadi versi lebih kecilnya gitu. Oke. Mungkin kita bakalan ubah aja sekitar segini. Kita bakal ubah dulu ke si Palm Harvest Craft-nya. Ini dia. Oke. Dan aku bakal taruh dulu di sini. Kita butuh satu saja pumpkin. Kemudian kalau nggak salah dia butuh pile lagi ya. Neutron pile-nya lagi. Ini dia. Kemudian ini dua, buang aja karena nggak usah. Wheat, carrot, potato, ya biasa-biasa. Aku perlu ambil dulu bahan-bahannya semua. Carrot, potatoes, bukan poppy, potatoes. Beetroot ya, beetroot nih belum ku bikin ya. Chorus fruit. Ya aku baru nyadar aku belum ke DN, belum ke NCT ya. Bukan ke NCT deh, ke apa gitu, ayat Island mungkin ya. Karena kalau yang di tengah-tengah yang ada derajat itu bukan NCT, bukan apa namanya. Oke. Chorus fruit nanti aku bakal ke DN kalau gitu. Beetroot belum ku tanam lagi. Beef jerky ini ada berapa yang harus ku crafting manual, jadi aku bakalan crafting. Oh, ini ada beef sama pork chop udah bisa kita bikin. Yang kita bikin dulu deh ya. Carrot sama kita butuh carrot sama rabbit stew. Yang dari satu dari PHP Craft, satu dari Minecraft ya. Yang Minecraft vanilla. Itu suara dari mana? Oke, ini nanti meat loot. Ini ya ini bakal agak merepotkan. Tapi garlic di sini ada garlic, jadi nggak usah kerja dua kali berarti ya. Kecap juga kita butuh potato. Untungnya kita nggak disuruh untuk bikin semua yang dari PHP Craft ya, cuman bagian aja. Jadi cukup dermawan sih yang pembuat modpack-nya. Dragon fruit dia butuh ini buah, jadi dia harus tumbuh dari pohon ya. Jadi mau nggak mau aku harus bikin market untuk bikin dragon fruit sapling ya. Buah naga ya. Aku nggak tahu apakah buah naga emang dari pohon atau apa sih. Oke, ini dua essence perlu aku bikin ya, fire sama water essence. Yang kalau kalian nggak tahu pasti harus bikin seednya kalau gitu ya.
Oke, ini bakalan jadi perjalanan panjang. Mungkin sekarang kita bakalan bikin dulu ini dua kali ya. Ada rabbit sama ini juga ada varian dari PHP Craft yang jauh lebih simpel kayaknya itu. Oke, kita bikin dulu, kita bakar dulu beberapa, kita bikin pot ya. 1 2 3 4. Dan sebenarnya break ini udah aku bikin, udah aku taruh ya berarti. Oke, entah dari mana, tapi ya sudah, kita bikin dulu pot. Kita bikin yang ini aja karena jauh lebih simpel di sini, nggak butuh kita bakar-bakar lagi. Kita butuh rabbit, kemudian carrot, potato, kita butuh potato juga tadi, dan mushroom ya. Mushroom harusnya udah aku masukin ke sini sih. Ya ini dia, kita bakal bikin aja. Ini dia rabbit stew. Cup kelinci, mungkin aku bakalan ya IMC dulu ini biar kita duplikat, mantau kita pakai nanti. Kemudian kita disuruh bikin carrot cube ya. Kita butuh heavy cream. Heavy cream ini dari milk sama mixing bowl, atau bukan milk biasa ya, fresh milk juga bisa. Fresh milk itu dari milk dengan milk nanti diubah jadi ini ya. Ini dia fresh milk. Dua IMC-nya bisa diduplikat, dan juga kita butuh ini ya. Namanya apa tadi? Mixing bowl. Dia wood ya, dari kayu semua, jadi harusnya nggak masalah. Kita tinggal taruh aja di sini, namanya heavy cream. Kita bikin cream. Ini dia. Mixing bowl ku IMC aja. Kemudian tok ini dari bone bisa. Kalau salah dari carrot juga bisa ya, harusnya. Ini dia tok. Kemudian kita bikin aja langsung carrot cube ya. Carrot cube, ini dia. Kita IMC aja dan kita ambil dulu carrotnya karena kita butuh. Oke. Jadi kita harus masuk ke PHP Craft dulu ya. Sebelum kita ya untuk bisa bikin ultimate stew-nya. Oke. Mungkin aku bakal taruh dulu bentar ya. Ini taruh sini. Ini 2, 1 2 3. Ini karena masing-masing apanya beda-beda, jadi jatuhnya agak repot sih naruhnya nih. Kalau misalnya aku taruh di inventory jadi penuh inventory-nya nanti. Makanya aku taruh aja sekalian dulu. Chorus fruit, kemudian kita butuh pork chop, jerky sama ini ya. Ini kita taruh aja. Kemudian raw beef sama raw pork chop ya. Daging babi sama sapi ya. Ini aku nggak tahu urutannya benar atau enggak nih. Oh ya benar. Oke. Sekarang ini 2 desain perlu aku bikin dulu. Kemudian ada berapa yang dari PHP Craft, yaitu broccoli, eggplant, soybean sama garlic. Kalau nggak salah nih 4 nih ya, dia ada bijinya. Yang sekali lagi semuanya harus dibeli di market ya. Ya di market sini. Mungkin kita langsung aja bikin. Karena ada yang lucu juga sih dari market ini, nanti kita lihat. Red dye, harusnya ada red dye, nggak ada ya. Poppy, kita harusnya nggak usah ku crush sih, kalian aja langsung ku ini aja. Kemudian wool, kita bikin wool. Kita butuh red wool ya soalnya. Ini dia. Kemudian kita bikin aja market ya. Market yang dia. Cara craftnya sangat mudah, cukup red wool sama kayu-kayuan semuanya. Nah, kita bakal taruh ini di dekat farm kali ya, karena ini kan apa ya, untuk untuk apa namanya? Untuk kita belanja-belanja ya, belanja-belanja tanaman sih lebih tepatnya. Oke, dan kita bakalan taruh aja. Dan tiba-tiba ada muncul seseorang ya, villager custom. Halo, Pak Ometik namanya. Ini kayaknya namanya beda-beda ya di tiap kali aku munculin dia. Dia selain dia muncul dari bawah tanah, dia tiba-tiba muncul dari bawah tanah kayak warden gitu. Atau kalau misalkan di world biasa, dia tiba-tiba terjun aja dari atas ke bawah. Ya.
macam apa ya? Turun aja itu dari atas ke bawah gitu. Dan tak kenapa nggak mati dia, keren juga. Dan kalian bisa lihat kita bisa pakai dia buat beli macam-macam bahan makanan ya, yang bisa kalian ambil di sini. Dan kita bakal butuh emerald ya buat ambilnya. Oke, kita bakal ambil aja emerald karena emerald udah sangat mudah. Oke, kita butuh brokoli tadi, bentar ya. Harusnya ada, aku sempat dapetin beetroot seed gak ya? Oh ini ya, ada beetroot seed dia. Oke, aku bakal ambil seed namanya brokoli. Bukan brussels sprout, ini dia brokoli. Ini nggak bisa di MC, jadi harus ku manual. Garlic, bawang putih, ini dia. Kemudian tadi eggplant, terong, taruh sini, dan satu lagi soybean kalau nggak salah ya. Soybean, ini dia. Ya soybean, 4 ya. Ya kita butuhkan 4. Mungkin ada lagi butuh kayak onion sama ya, onion sama kecap. Kecap itu bukan kecap ya. Ini saus tomat namanya. Jadi kita butuh tomato. Kita butuh tomato dan juga apa onion ya, bawang bombay. Ini dia. Oke, dan ke-6 ini tinggal ditumbuhin aja sih seharusnya. Ya, dan seharusnya bisa ku tanam di sini ya. Bentar ya. Ya, ini dia. Semuanya ku tanam aja di sini. Kalian sama beetrootnya ya. Ini dia, 1, 2, ini. Dan bakal ku taruh aja nih, matikan semuanya tumbuh. Harusnya nggak usah sih karena ini udah ada torch. Oke. Dan seharusnya ini bakal enggak sih, kayaknya nggak akan keambil ke sini, tapi nggak masalah. Jadi tinggal di ini aja. Oke, tapi dia masuknya ke sheet ya, oke lah. Mungkin dia semacam carrot ya, karena dia bisa kita ambil dan langsung ditanam ulang. Nggak ada varian ininya, nggak ada varian bijinya gitu, jadi langsung aja ditanam. Oke, beetroot sudah dapat, tinggal kita ini nggak usah lagi karena udah ada EMC beetroot. Beetroot sudah ada EMC, jadi tinggal ku taruh saja di sini. Beetroot, dan kita tinggal bikin aja. Kita butuh bowl ya, karena kita butuh namanya beetroot soup ya. Coba lihat beetroot soup. Dia dari beet soup. Oh, seingatku ada resepi dari vanilanya. Tapi entah kenapa dia harus minta kita untuk bikin beet soup dulu. Beet soup dulu. Yang dimana resepnya itu lebih ribet. Dia butuh beetroot, oke, onion udah kita bikin, milk, dan black pepper. Black pepper ini dari apa ya namanya, peppercorn, dan peppercorn ini harus dibikin saplingnya. Jadi ini yang bakal PR lagi kalau gitu. Ini udah berapa lama nih cuman buat ngurus semuanya nih. Aku bakal ambil dulu semua tanaman ini, harusnya udah mulai jadi, akan langsung penuh nih tanamannya. Mungkin aku bakalan nggak bisa dihentiin sayangnya. Aku bakal ambil semuanya. Karena ada yang namanya growth crystal, jadi dia sangat kuat ya. Dan ini bakal bagus banget kalau kayak gini. Ya. Ini buang. Ini juga. Oke, ini juga ada ini ya. Oke. Udah semua kan? Oke. Ya, ini udah banyak banget nih. Tomato ya masih kurang ya, tapi yang lain udah banyak banget. Onion, garlic, eggplant harusnya nggak butuh. Onion masih boleh lah, karena onion nanti kita butuh macem-macem. Kemudian aku bakal taruh dulu beberapa di sini kalau begitu. Eggplant, soybean, eggplant, broccoli, garlic di sini kalau nggak salah, dan beetroot tadi 1 di sini ya. Beetroot 1 di sini, garlic di sini, oke. Beef jerky ini butuh salt. Salt ini cara bikinnya harusnya gampang ya kalau dari HP Scrap, atau tidak ya. Dia butuh seaweed. Tadi di mekanisme sempat ada apa ya? Sempat ada iya, saltnya. Oh, ini dia yang harusnya gampang nih. Pot sama water doang. Oke. Kita butuh air sama mana tadi? Air sama pot.
Jadi kita butuh water. Di sini sempat ada water ya. Jadi kita bakal bikin aja langsung salt. Ini dia. Dan kita butuh beef ya. Dia mintanya beef ya. Beef ya. Jadi harus yang daging sapi berarti. Beef. Ini dia. Beef jerky. Langsung aja kita taruh sini. Di sini ya. Kemudian apa lagi nih? Tadi ini udah. Garlic. Carrot food. Oke, kita bakal langsung aja bikin ini kali ya. Meatloaf ya. Kita bakal butuh garlic, kemudian ada bread atau roti. 1, 2, 3. Kita bikin roti dulu. Bukan sheet, deng. Kayaknya resepi roti di twist deh, coba. Mana ya? Coba kita bikin. Ini seharusnya ada roti, tapi kenapa dia satunya lain? Bentar ya. Bread. Dia butuh barley atau kita harus bikin yang lain sih ya. Ini resepnya di twist atau diubah, jadi harus ku bikin apa ya? Harus ku cari alternatif kalau gitu. Ini dia. Di side mill kita bikin flour dan flournya ini langsung ku ini aja ya, langsung ku bakar jadi bread ya, jadi roti. Oke. Udah tinggal ini harusnya ku bikin, oke. Kemudian tadi kita bikin kecap, bukan tok deng. Kecap harusnya beda resepnya kayaknya ini. Kita butuh juicer ya. Juicer berarti mana ya? Tone. Ini dia. Dan kita bikin juicer. IMG dan kemudian kita taruh nih 2. Bikin namanya kecap ya. Kemudian kita bikin beef sama bakeware ya. Beef. Beef nih. Bakeware kalau nggak salah resepnya kayak gini ya, bakeware. Apa ya, kalau kalian mungkin konsumsi kan kayak loyang mungkin ya, loyang waktu yang biasanya masuk oven gitu ya. Aku bukan chef jadi tolong jangan dijudge ya, koreksi aja di bawah. Oke, kemudian ya, nah ini nanti nih bit ini perlu dibikin, ini kayaknya ini aja. Kemudian onion semuanya udah, black pepper ya. Kita butuh peppercorn sama aku bakalan beli lagi berarti di sana. Peppercorn sama dragon fruit, buah naga. Kemudian peppercorn ya. Peppercorn itu apa sih bahasa Indonesia? Yang intinya buat bikin lada hitam sih. Oke, kita bakalan ini bisa kita tumbuhin dan seharusnya kita bakal butuh bone meal. Bone meal ini dia. Kita pakai aja bone meal. Nah, gini. Kalian pasti penasaran gimana bentuk dari, sebenarnya bisa aku taruh aja di sini, tapi mungkin aku bakalan coba ilustrasikan saja. Karena ini pohon-pohonannya bakal kalian temuin di overworld. Kalau kalian jalan-jalan nanti kalian bakal ketemu macam pohon yang ngasih kita macam buah-buah gitu, atau yang menggelantung lah ya istilahnya. Oke, tapi aku nggak tahu apakah ini bisa tumbuh atau enggak. Atau kalau misalkan nggak bisa tumbuh, aku bakalan ke mining dimension aja deh. Oke, kayaknya aku taruh aja di mining dimension deh. Coba. Langsung tumbuh dia. Ini dia. Dragon fruit nih dia jungle jungle tree jatuhnya. Dia pakai pohon dari jungle, tapi bedanya dia ada yang menggelantung di sini. Yang kalau kalian tunggu lama-lama ya, kayak tanaman aja dia bakal tumbuh. Tapi tentu saja bisa dipercepat pakai bone meal. Jadi harus kita, bisa diambil langsung dragon fruitnya. Ini dia penampakannya untuk buah naganya. Karena dia pixelated jadi agak burik gitu ya. Ya wajar cuma Minecraft. Dan juga peppercorn ya. Ini dia. Jungle juga dan dia bentuknya kayak panjang gitu ya. Ini dia. Buat bikin lada hitam nanti bakal kita pakai. Oke. Jadi ya gini sih penampakan dari pohonnya. Yang seperti yang aku bilang bakal kalian temuin. Kalau kalian nggak mau beli, kalian bisa temuin di mana saja. Tapi ada biome Pasifik itu biome Pasifik sih untuk Pasifik buah. Seingatku.
Oke, black pepper kita butuh mortar and pestle, macam tumbukan gitu. Jadi kita pakai ini buat bikin lada hitam. Kemudian kita butuh onion. Onion kita punya, milk. Ini dia. Dan seharusnya semuanya udah ya. Ini dia. Dan kita buka konversi ke beetroot soup ya. Yang harusnya ini yang kita butuhkan. Beetroot soup kalau nggak salah di mana nih? Ya di sini. Oke, sisanya bakalan buat dulu sebentar ya. Oke, semua bahannya sudah seharusnya sudah selesai ya. Aku udah sempat ke DN buat ngambil chorus fruitnya. Dan sekarang seharusnya semua komponen udah siap ya. Aku juga udah bikin namanya water seed dan fire seed di sana. Di garden close ya. Harusnya nggak usah aku kasih lihat sih. Intinya fire seed ya semantir 2 sih. Ya tinggal aku tumbuhin aja di sana. Di garden close atau aku farm aja juga tadi bisa. Nah, langsung aja kita bikin ultimate tea. Ini resep yang sangat repot kan karena banyak banget komponen-komponen yang harus kita kumpulin dulu ya sebelum kita crafting. Dan aku bakal simpan-simpan dulu. Oke. Berarti yang butuh crafting udah seharusnya ya. Yang butuh acting crafting, jadi aku bakal taruh dulu semuanya di sini. Ini di sini, kemudian kita butuh Ultimate Tea, Cosmic Meatball sama ini ya. Cosmic Meatball, Ultimate Tea. Ini dia. Ada record fragment. Ini dia. Record fragment ini adalah ya dish ya. Dish yang kita pecahkan sesuai dengan namanya. Kita sempat punya dish tadi kita dapetin. Dan kita tinggal pecahkan aja di crafting table dan dia bakal berubah jadi dish fragment ya. Record fragment maksudnya. Dan dia bisa di EMC jadi bakalan kita taruh aja. 3 tipe neutronium aku belum taruh di sana. Ingot, nugget sama palnya. Oke. Bakal taruh dulu di sini. 1 2 3. Nah, kemudian ada namanya catalyst ya. Singularity namanya, singularity. Tapi ini mungkin bisa aku skip dulu. Aku bakalan bikin yang ini karena ini jauh lebih murah. Ada EMC-nya ya. Enderium Teal sama Dark Teal. Teal block seharusnya ya ada yang punya EMC, tapi versi-versi yang lain nggak ada. Jadi aku bakalan bikin aja kalau begitu. Kita sempat punya Teal dan kita tinggal bikin bloknya aja, satu cukup. Oke. Dan tadi Dark Teal ya. Dark Teal itu mana? Dark Teal itu ya dari Ender.io. Kita cukup taruh dia aja di sini seharusnya ya. Tiny coal, obsidian sama iron di alloy ya. Kita tinggal taruh aja di sana. Obsidian sama crush ya. Crush coal mungkin 9 aja cukup. Oke, dan aku bakalan habisi dulu nih orang-orang nih. Karena ini udah baik. Oke. Ya, tinggal kita taruh aja di sini 9 ya. Kita butuhnya 9. Yang sebenarnya bisa aku ini kenapa jadi alloy ke ya jadi alloy ke ini pula. Sudah alloy ke Teal tapi nggak apalah. Karena ada Teal juga bisa di EMC kok. Jadi harusnya nggak masalah. Ya, ini dia. Aku tinggal taruh aja di sini, kemudian aku ambil lagi dari sini 9 atau kalian banyak aja untuk dijadikan blok ya. Teal blok. Ini dia.
can be used as beacon base ya, tapi kita nggak akan pakai beacon di sini. Dan juga Enderium. Nah, Enderium ini dari Thermal Foundation yang kalian pasti baru pertama kali lihat ingot ini. Ini adalah alloy juga. Dan dia didapat dari Enderium base yang dikasih ke Sen. Enderium base ini lead, platinum, dan juga Enderpearl 4 ya. Berarti 3, 4. Lead sempat kupunya, bentar ya. Harusnya sempat ada di sini. Hanya dia 1, 2, 3. Enderpearl ada. Yang sisa nggak ada itu platinum ya. Platinum itu harusnya ada chipnya. Coba aku cek ya. Platinum ini tin. Coba aku cek platinum ya. Platinum itu kita ada chicken ya. Platinum ada nggak sih versi changnya? Nggak ada. Ini kalau misalnya kayak gini antara aku harus kayak yang namanya mining dimension, aku mining manual, atau aku perlu bikin purpose. Karena enaknya di mod ini kita bisa istilahnya ada bonusnya gitu ya. Contohnya kayak gini, nickel ore bisa kita bonusin dapat price platinum yang bisa kita langsung pakai. Oke, maaf. Ya, yang langsung ya, intinya ada ada ore yang bisa ngasih kita platinum dan sebagai bonus hasilnya ya. Contohnya nickel bisa kita dapetin platinum dari sana. Jadi aku penasaran, aku punya berapa nickel. Osmium bukan nickel, ini kayaknya cuma segini aja ya nickel. Mudah-mudahan cukup 10% sih, seharusnya bisa lah ya. Dan juga aku udah ngasih ini pun fiber alloy grinding ball. Ini ya auto bonusnya bukan yang terbaik, tapi cukup bisa dibilang salah satu yang terbaik ya. Mungkin coba kita cek dulu kalau ada yang bagus. Lebih tepatnya di bonus outputnya ya. Oh, ada pulsating iron, ada ductile grinding ball. Oh, ini mungkin bisa, atau solarium. Solarium jauh lebih tinggi, atau endersteel, tapi endersteel kayaknya agak ribet. Lumium, oke. Ada steel grinding ball. Steel ini saya nggak ada EMC, jadi kayak kita nggak pakai aja. Kita pakai yang ductile kayak ya. Ductile tadi apanya lumayan tinggi juga. Oh, atau solarium. Solarium juga yang tinggi juga sih. Yang bonus output ya, bukan yang lain. Bonus output itu yang persentase untuk dapetin ya output bonusnya. Makin tinggi harusnya persentasenya makin tinggi juga ya. Oke, ini bakalan ku bikin namanya solarium karena aku belum sempat nge-EMC ini ya, karena waktu itu kan belum ada transmutation table ya. Makanya nggak ada di sini. Jadi solarium 1, 2, 3, 4, dan kita bikin aja grinding ball-nya. Ini dia. Dan kayak kita pakai satu aja deh untuk grinding ini, tapi ini bakal kepake dulu sih sebelum dia habis. Kita bikin aja nickel. Mungkin 1, 2, 3, 4 dulu. Karena 1 platinum udah cukup, karena bakal kita langsung duplikat ya kalau misalkan dapat. Belum, karena dia masih pakai yang ini ya. Dia masih pakai yang bisa dibilang yang tadi vibrant alloy, jadi dia nggak kepake solarium punya. Oke, belum ya. Ini baru pakai solarium dia. Oke, 3 aja dulu. Oke, dapat. Oke, nah, ini dia dapat platinum akhirnya. Tinggal kita bakar aja. Oke. Dan karena ore ingotnya ada EMC-nya, tadi yang per price saya nggak ada EMC-nya, tapi ya kenapa malah aku masukin tadi lead sama enderpearl-nya. Ini bakal aku ganti lagi, kemudian ini dan ini bakal aku masukin ke sana, dan enderpearl tadi 1, 2, 3, 4. 1 platinum bakal aku taruh sini, dan kita tinggal alloy saja. 1, 2, 3, oke. Dan sen, kita butuh 2 sen karena 2 itu
karena dia bisa cuma sekali 2 ya, bukan sekali 4. Oke. Ini bisa aku EMC, jadi bisa kita duplicate kapan-kapan. Oke, dan sekarang tinggal kita bikin Enderium-nya. Ini lambat juga prosesnya. Oke. Tinggal Enderium ingot, dan sekarang tinggal kita bikin aja bloknya ya. Enderium. Ini dia. Kita bikin Enderium block of Enderium. Dan 3 blok ini bakalan kita taruh aja langsung di sini ya. Ductile, Till, dan Enderium. Nah, sekarang ya ini yang bagian rumit, yaitu singularity ya. Singularitas. Ini cara bikinnya semuanya sama kok cara craftingnya, yaitu kita butuh yang namanya neutronium compressor ya. Yang kalian nyadar kalau misalkan dia nggak punya EMC sama sekali, kalau isinya bisa di EMC, dan tapi yang neutronium compressor nggak bisa di EMC karena resepnya dia butuh neutronium ingot. Dan banyak lagi makanya, 9, bahkan ada bloknya juga, 9 di sini, bukan 9 deh, 8, 8, 16 tambah 9, 25 neutronium per neutronium kompresor ya. Ini bakal merepotkan. Yang lain sih gampang-gampang aja karena semuanya di EMC-nya. Oke. Dan juga kalian nyadar juga bahwa untuk bisa dapetin singularity kita butuh gold block dengan jumlah ini ya. Ya, kalian tidak salah lihat jumlahnya 11.400 blok. Jadi 11.000 gold block buat jadi gold singularity. Kita punya ya kita punya gold block aja, gold block loh ya, bukan gold ingot. Kalau ingot mah gampang. Tapi yang ini versi bloknya, harus yang versi bloknya. Kita contoh, ini juga ada singularity yang lain juga. Ini total kita 13 singularity, bener gak sih? Ya, kita disuruh bikin 13 singularity. Dan masing-masing singularity-nya dia ya kira-kira 11 ribuan lebih. Dan masing-masingnya itu harus varian block ya, bukan varian ingotnya. Dan kalian bisa kebayang aja, iron udah cukup ya, 25.000 blok. Gold yang belum, karena chicken kan dia cuma ngasilin nuggetnya, makanya dia lambat banget. Redstone juga butuh ya, redstone juga ada. Redstone ada lapis, karena emang aku nggak bikin banyak makanya agak lambat. Emerald, diamond tipis banget ya. Diamond ada nggak sih? Nggak ada ya kayaknya. Ini bukan sih, ya benar. Diamond 11.800 pas tuh. Pas, kebetulan pas yang item store ya, 11.820. Jadi pas sisa 20. Dan beberapanya bakal masalah, oke. Emerald juga ada. Nah, di sini karena ini waktunya sudah, ini udah berapa jam nih recordnya nih. Ini aku bakalan simpan dulu berapa nih. Ini bakal simpan sini. Ini ender tier namanya. Ini aku simpan dulu sini. Ini drop element ya. Ini udah simpan aja di sini. Dan cobblestone di sini aja. Oke. Sekarang mungkin aku bakalan nah ini tentu saja bakalan diotomatiskan. Yang pertama aku perlu memperbanyak neutronium karena ini masih lambat ya. Aku nggak tahu apakah kita butuh kira-kira berapa banyak neutronium untuk satu modpack ini. Mungkin aku perlu hitung-hitung lagi karena kita bakal butuh lumayan banyak infinity ingot, dan juga ini nggak terlalu banyak sih. Kita 13 neutronium compressor. Sebenarnya satu aja udah cukup sih, kalau misalkan cepet ya. Karena emang ini bisa dipakai buat bikin Infinity Catalyst yang kebetulan dia ada EMC-nya. Jadi seharusnya tidak terlalu ini. Mungkin masalah naroknya sih yang bakal agak PR. Oke, mungkin coba aja deh ya. Ini karena masih ada sisa waktu, bakalan kita coba aja langsung. Karena ya aku baru nyadar kalau misalkan kita cukup butuh satu aja sih, nggak butuh banyak-banyak. Dan kita butuh apa nih? Hopper, block of iron, kita metric sama redstone. 2. Block of iron dan hopper ya. Hopper sempat ada di sini ya. 1 2 3 metric. Kita bakalan cepat saja. Mudah-mudahan cepat ya. Oh ya, ini
kita perlu bikin neutron kompresor, oke ya. Kita bakal bikin neutron kompresor dulu. Ini ini dia. Agak harus presisi ya. Ngekliknya karena malah ngeklik item yang di GI ini. Oke. Kita bakalan perlu ini kayaknya bakal aku simpan dulu sebentar ya. Atau aku bikin chest dulu deh untuk nampung dulu. Karena emang apa ya, item di sini bisa banyak banget sih butuhnya. Oke, ini dia. Oke, dan juga kita bakalan coba aja pakai namanya neutron kompresor. Dia butuh energi nggak ya? Aku lupa. Kayaknya nggak butuh ya. Iya nggak butuh dia. Aku tinggal masukin aja. Mungkin coba ya, kita coba aja uji coba pakai iron block untuk bikin iron catalyst. Iron singularity maksudnya kok catalyst. Iron singularity ya. Kita bakal butuh banyak banget iron. Kayaknya ini satu inventory ini kita 20. Ini belum sampai 1000 ya, coba. Ini dia. Ini agak lambat ya. Aku bakalan ambil aja nih kalau begitu. Ini dia. Mungkin aku taruh aja di sini. Water deploying timeku mana? Ini dia. Biar ya udah cepet banget ini. Tapi ini nggak bisa langsung full, oke? Dan ya kira-kira aku perlu rotasi sekitar 10 kali bolak-balik ya ke ME system. Oke. Coba kita taruh aja dulu semua. Satu. Ini. Kemudian ini. Nah, kalau misalkan kalian mau cari cara otomatisnya ya, ini seharusnya bisa dengan pakai energi condenser. Kayaknya energi condenser bakalan ku upgrade ke MK2 biar cepat ya, karena kalau MK1 kan masih lambat tuh. Oke, block quartz enggak. Ini dia. Ini bakal aku taruh dulu sebentar ya. Mungkin ku speed up aja kalau gitu. Ini seharusnya yang terakhir siklusnya. Ide yang buruk ya untuk naruh satu-satu ya. Mending ku apa ya kalian. Oke, dan akhirnya setelah semuanya selesai masuk, dia bakal ngasih kita iron singularity ya. Dan kita cukup butuh satu karena kita bakalan taruh aja langsung di sini kayaknya. Oke. Dan juga kita perlu lakuin ini ke semua singularity yang kita butuhkan ya. Kita butuh lapis, gold, redstone, copper, lead, tinkle, diamond, dari quartin, silver, plak singularity, nanti ku jelasin aja. Dan juga emerald ya tadi. Plak ini kayak bakal bikin dulu sebagai akhir dari episode ini mungkin karena udah cukup lama. Oke. Plak singularity. Ini dia dari apa namanya? Dari redstone arsenal. Ya, dari redstone arsenalnya aku kurang tahu modnya apaan. Redstone arsenal. Ya ini kalau nggak salah apa ya? Harusnya macam tambahan yang dari Thermal Foundation ya. Entah kenapa tiap kali aku nggak tahu apakah ini memang gabung dengan Thermal Foundation atau enggak, karena biasanya ini sering banget kerja sama Thermal Series ya emang. Lebih tepatnya Thermal Expansion sih karena mesin-mesinnya. Oke, kita disuruh untuk bikin namanya plug electron blend dulu. Plug electron blend ini dia dari gold. Namanya itu gold atau gold dengan silver. Yang biasanya itu mereka emang gabungnya ke elektrum ya. Elektrum, tapi ditambah dengan destabilized electron bucket. Ini sempat ada ore sih seharusnya ya. Ini bisa langsung aja kita bikin dari furnace. Kalau gitu gampang lah kalau gitu. Kita bikin aja dari materi. Aku pikir resepnya bakal agak repot kan, semuanya nggak terlalu lupanya. Kita tinggal ambil aja. Ini kalau mau cara ambil liquid, kalian bisa naruh bucket di sini dan seharusnya dia ngasih kita bucket yang berisikan liquid ini ya, cairan ini. Yuk, ini dia.
Ini bisa di EMC juga, jadi aku bakal duplikat aja. Dan kita butuh gold dan silver ya. Silver aku ada di sini gak ya? Nggak ada. Silver aku perlu bikin lagi. Silver. Dan kalian juga aku bakal EMC yang tersisa. Copper, lead, nickel, tin, silver. Ya dia butuh silver juga. Silver. Ini dia. 1, 2, 3, 4 aja cukup. Ini dia. Kemudian ku set mill aja. Ini dia. Ku smelt. Dan ku kasih silver di sini. Dan aku bakalan craft lagi. Karena tadi sempat, ya tadi ku apain aja. Dia kebetulan ada EMC, jadi aku tinggal ya bikin ini aja. Kita tinggal crafting aja. Nah, ini 2 jadi electrum kan. Nah, ini tambah ini jadi electrum blank. Dan ini masalahnya harus kita taruh di induction smelter ya. Jadi aku bakalan bikin dulu nih sebentar. Kita butuh invar gear, copper gear, electron reception coil, copper. Di sini harusnya ada copper. Tin ada nggak ya di sini? Tin, ada di sini. Invar kayaknya nggak ada di sini. Invar nggak ada, yang ada nickel. Jadi aku bakalan bikin invar dulu sebentar. 1, 2 banding 1 kan. Di sini juga bisa, yep. Dan aku bakalan taruh dulu invarnya di EMC. Belum ku tarik. Mana invar? Oh, ini dia. Ini dia. Invar. Kita bikin gear. Kita bikin tin gear buat bikin namanya mesin frame-nya ya. Mungkin kalian aja ini aja. Ini 2. Copper gear. Ini dia. Copper. Dan kita bikin mesin frame-nya. Nah, ini dia. Ini mesin frame yang bakal jadi komponen bagi semua mesin-mesin dari thermal expansion. Jadi harus kalian bikin kalau kalian mau bikin mesin-mesinnya, karena semua mesinnya pasti pakai mesin frame ya. Kemudian electron reception coil buat ya resepnya juga, dan juga kita tinggal bikin yang namanya induction smelter. Induction smelter ini ya. Ini dia. Dan juga kita butuh 2 sen. Kita bakal taruh sini karena ada water point time, harusnya cepet aja. Kita bakal taruh sini 2. Ini dia. Nah, ini dia plug electron blend. Jadi kita tinggal taruh aja di sini dan otomatis sudah bisa kita pakai ya. Kita ambil dari sini ya. Oke. Dan sekarang kita bakalan mungkin next episode ya, kita bakalan aku bakalan bikin sistemnya dulu. Mungkin bagi gambaran aku bakal bikin dulu sistemnya. Mungkin mana ya? Ini ya, energy condenser. Aku belum bikin resep buat apa ya? Apa namanya? Translocator. Harusnya ada EMC-nya ya. Bakal bikin dulu item translocator biar cepet transfernya. Kemudian mungkin bakalan taruh di sini. Ya. Kemudian ini tinggal ini harus ke wall mau nggak mau. Oke. Ini dia. Kita bakalan taruh ini karena masih air, mungkin harus hancurin dulu. Biar dia hilang dulu isinya. Iron block mah harusnya gampang sih karena langsung digantikan sama emerald. Oke. Dan kita tinggal taruh aja gold block di sana untuk ya ini. Dan kita bakalan taruh misalnya block emerald ya di sini. Harusnya dia masuk nggak ya? Nanti coba aku atur lagi ya. Ini seharusnya bisa, tapi kita cek lagi gimana. Ya nanti ku cek lagi gimana ya. Apakah aku bakal MK3, MK2 maksudnya, atau gimana, bakal ku sempurnakan lagi. Tapi kalian harusnya bisa nyadar ya gimana sistem yang aku maksud. Jadi aku tinggal ya naruh satu item dengan EMC besar aja dan naruh misalnya block gold di sini.
otomatis semua EMC-nya bakal dikonversi jadi gold block dan gold block-nya bakal langsung ku tarik ke sini ya. Ya, jadi bakal ketarik ke sini dan dia bakalan harusnya langsung ngasih ini ya, masuk ke sini dan udah progress ke singularity ya, istilahnya seperti itu. Oke, tapi ya nanti bakal ku sempurnakan saja di off cam karena ini waktunya sudah sangat lama di sini. Ya, bikin apa ya, Infinity Catalyst dan ya apa hal-hal yang Infinity di Aparitia itu sangat merepotkan. Makanya aku udah cukup nyadar kayaknya ini satu episode aja kayaknya nggak cukup deh kalau misalkan resepnya kayak gini. Iya, saking panjangnya resepnya. Kita sudah progress untuk bikin yang namanya Ultimate Tiu, Cosmic Beat Ball, dan Ender Pole. Yang dimana dua ini aja ini udah makan waktu lama banget ya. Dan karena memang semua komponennya belum kita familiar ya. Lebih tepatnya PMH Spacecraft-nya ini sih yang belum kita masuki. Dan tentu saja PMH Spacecraft nggak cuma sampai situ saja. Kalau misalkan kalian lihat banyak sekali makanan yang bisa kalian bikin dari PMH Spacecraft memang. Tapi untungnya kita nggak disuruh untuk bikin semua makanannya karena aku sempat main satu modpack yang intinya kalau mau bikin mungkin apa ya, salah satu dari sini itu bisa full semua, kan full semua makanan yang variannya beda-beda. Nah itu kalian bisa kebayangkan seberapa repotnya itu. Tapi ya untung pembuat modpacknya cukup dermawan ya. Oke, dan bakalan ku optimain aja untuk proses menuju Infinity Catalyst-nya. Kalian juga bakalan kita lihat gimana macam otomatis untuk konversi, mungkin bukan otomatis sih, tapi macam mempermudah konversi kita ke EMC, item ke EMC ya. Daripada yang sebelumnya aku bilang dari awal episode ini, kalau aku mau ubah Emerald jadi blok yang punya EMC jauh lebih gede ya, supaya langsung ku ambil dan langsung ku taruh dan bisa langsung banyak EMC yang dihasilkan di transportation table ya. Dan semuanya bakalan kalian lanjutkan di episode selanjutnya. Jadi masih part 1 ya untuk Aparitia. Nah sekarang nextnya kita bakalan main Aparitia lebih jauh lagi karena waktu kita sudah nggak cukup ya, sudah sangat panjang. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini sampai akhir ya, karena emang banyak craftingannya di sini. Harusnya ini tidak membosankan mudah-mudahan. Dan kita akan bertemu lagi di part 2 yaitu episode selanjutnya ya. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya.